Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha jam'ana maghfura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wansurhum ala Rabbi khtim lana minka bil khair ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu zalimun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Allahu akbar mastalahat ta'ihuna wal mu'minina ilal jinan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah hamdan yukafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairun nabiyyin arsalahu Allah lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala 'azza min qa'il, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersolawat dan sekalian salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dapat bertemu setelah 1 tahun yang lalu. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan salat Idul Fitri di tempat ini. Alhamdulillah, saat ini kita masih dapat berkumpul, dan mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita masih dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, 1 bulan yang telah kita lalui puasa Ramadan itu adalah bagian proses menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, siapa yang puasanya diterima, siapa yang sholatnya diterima, siapa yang zakatnya diterima, bermulai pada hari ini akan kelihatan siapa orang-orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin itu, 1 bulan kemarin itu adalah bagian dari proses menuju la'allakum tattaqun. Kita bermohon mudah-mudahan kita bisa membuktikan bahwa amal ibadah kita selama 1 bulan penuh menjadi orang-orang yang kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika lafaz-lafaz takbir kita kumandangkan, kita ucapkan berulang-ulang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bahkan itu menjadi rukun dalam sholat kita. Tapi sudahkah kita tanamkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak kehidupan kita? Para ulama, wabil khusus al-mutasawwifun, para ulama di bidang dunia tasawuf memaknai lafaz Allahu akbar itu adalah tazkiyatul aqidah. Tazkiyatul aqidah, penyucian akidah. Kalau kita berucap Allahu akbar itu ditakwilkan para ulama, Allahu akbar wa kullu ma siwallahi asghar.
Apa yang selain Allah itu, semuanya yang selain Allah itu asghar, kecil di hadapannya. Sudahkah kita menyatakan bahwa selain Allah itu kecil dengan Allahu Akbar kita? Ternyata dalam kehidupan kita seringkali ada pengkhianatan kita terhadap ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiap waktu kita baca, salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kita justru seringkali jalan yang ditempuh oleh manusia yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku percaya kepada Allah, yang berdoa jalan yang lurus, tapi jalan yang tidak lurus seringkali ditempuh oleh kita sebagai manusia. Allahu Akbar wa kullu ma siwallahi asghar. Takbir sejatinya mengajarkan kita untuk senantiasa mengecilkan hal-hal duniawi yang sering kita besar-besarkan. Akan tetapi mulut kita bertakbir, namun hati kita ditutupi rasa takabur. Tanpa sadar kita sering mengagungkan hal-hal lain selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi para penguasa, orang-orang yang diberikan amanah, tidak ada ayat kecuali Allah firmankan dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini pesan Allah kepada siapapun dan pada level apapun, setinggi apapun dan serendah apapun. Ingatlah bahwa kekuasaan, amanah yang kau punya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau diberikan oleh Allah tu'til mulka man tasha, dan suatu saat akan dicabut wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Maka dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, penguasa-penguasa itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini Allah beri petunjuk sehingga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah yang Allah titipkan kepadanya, al-adlul hakam. Maka dalam hadis Nabi selalu mengatakan, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Kenapa Nabi katakan pemimpin yang adil? Dikembalikan bahwa ia mendapatkan kuasa kepemimpinan itu dari yang maha adil. Al-adlul hakam, Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana. Maka laksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala berupa kekuasaan dengan sifat amanah, dengan sifat adalah, dengan sifat adil, menjauhi tangan-tangan kita dari sifat kezaliman. Padahal kekuasaan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah haramkan sendiri kezaliman pada dirinya. Dalam hadis kursi Allah firmankan, inni haramtuz zulma ala nafsi fala tazalamu. Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Wa ma Allahu bizallamin lil 'abid wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid wa ma ana bizallamin lil 'abid. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain Allah menyatakan tidak ada kezaliman pada dirinya. Maka kita semua yang diberikan kuasa oleh Allah, Nabi katakan imamun adil. Jadilah seorang pemimpin yang adil, tidak ada kezaliman dalam kepemimpinannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita menyatakan Allahu Akbar, semuanya kecil, semua tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian menjemput kita, ketika ajal datang kepada kita, ketika Israel datang kepada kita, maka apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki tidak akan mampu membendung kedatangannya. Untuk menyambut nyawa kita, mari sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar kita tanamkan. Wa kullu ma siwallahi asghar, semua yang selain Allah itu adalah kecil.
Ramadan membawa kita kepada kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah tazkiyatul aqidah, penyucian akidah kita. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah karena kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Apakah perlu? Jelas. Inilah tujuan dalam agama. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ada makna tazkiyah di situ. Tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Ma'asyiral muslimin, kita sadar kita manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Banyak hukum-hukum Allah kita langgar, banyak hak-hak orang kita rampas, tetapi tidak sedikit juga yang tidak sadar. Berapa banyak manusia-manusia sekarang ini, berapa banyak insan-insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas ada kezaliman yang diperbuat, jelas-jelas ada kedurhakaan yang dia lakukan. Tidak malah istighfar dia kepada Allah, tidak malah dia mohon ampun kepada Allah, makin menambah dia fitnah-fitnah terhadap orang banyak. Maka Rasulullah SAW ingatkan kepada kita semuanya, inilah yang kemudian lahir istilah halal bil halal. Nabi katakan, man kana indahu mazlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in akhar. Kalau ada orang yang melakukan kezaliman kepada seseorang lainnya, ada kezaliman dia kepada orang lain dari merusak kehormatannya atau merusak hak-haknya, kata Nabi, falyatahallalu minhul yaum, maka hendaklah ia minta dihalal-halalkan pada hari ini. Jadi hari ini kita saling mohon maaf kepada sesama manusia sebelum tidak lagi laku uang dinar dan dirham, kata Nabi. Sebelum datang ajal, sebelum datang kiamat, minta maaf kepada orang yang kau zalimi. Karena kalau sampai ajal belum sempat minta maaf, in kana lahu hasanah, kalau orang yang menzalimi itu masih punya kebajikan, ukhidha min hasanatih, maka diambil pahala-pahala kebajikannya untuk menebus dosa pada orang yang telah ia zalimi. Fa illam takun hasanah, kalau tidak ada lagi kebajikannya, ukhidha min sayyiati akhi fa humila alaih, maka diambillah dosa-dosa orang yang telah ia zalimi untuk dipikulkan atas dirinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu dosa kezaliman kita kepada satu orang yang mampu bikin kita menjadi orang yang bangkrut, al-muflis dalam bahasa agama. Lalu pertanyaannya, berapa banyak kita sudah menzalimi orang? Lalu bagaimana pula kezaliman kita kepada banyak orang? Ditambah lagi, orang yang kita zalimi adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dalam surat An-Nisa Allah sebutkan secara spesifik, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Mari sama-sama kita pikirkan, mari kita renungkan. Jikalau ada hak kita ada pada orang lain, ikhlaskan. Kalau ada hak kita pada orang lain, kita ikhlaskan untuk menambah pahala kita. Yang harus kita pikirkan, kalau ada hak-hak orang yang kita rampas, hak kehormatan dirinya, hartanya, hak hidupnya demi sebuah ambisi duniawi kita, maka kata Nabi, minta dihalalkan. Datangi orang per orang yang telah engkau zalimi. Ini kalau kita menyadari puasa kita membawa kita kepada la'allakum tattaqun. Terlebih kepada orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, orang yang menjadi perantara hadirnya kita di dunia, di mana keridhaan Allah tergantung kepada ridhonya dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya. Di hari yang fitri inilah waktu yang tepat bagi kita untuk meraih
kedua tangannya yang sudah mulai keriput dimakan usia. Rengkuhlah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpuh mohon ampun. Tataplah wajah mereka dengan tatapan kasih sayang. Kata Nabi, siapa anak yang menatap wajah ibunya dengan kasih sayang, maka pahala terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan seperti pahala haji yang mabrur. Mintalah keridhaan untuk bekal hidup kita, dan selalu doakan mereka sehat, diberkahi sepanjang usianya, dan semoga tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin yang sudah tidak bisa lagi menatap wajah ayah ibunya hari ini, merasakan sedih teramat rindu menatap wajah mereka, dalam doa berkata, ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang terbatas. Oleh karena itu ya Rabb, ampunilah dosa orang tua kami. Pertemukan kami pada ayah ibu kami kelak di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah tidak bersama kita lagi di dunia, datangilah pusaranya, berilah doa terbaik, dan pastinya mereka akan senang melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Seorang anak yang paling bakhil di hadapan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, anak yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir ada tazkiyatul mal, penyucian harta. Apapun bentuknya, apakah zakat, infak, sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita keluarkan harta kita. Kata Nabi, akan datang suatu zaman, sayati ala ummati zaman yamshir rajul bi shadaqati. Akan datang suatu zaman, kata Nabi, orang yang kaya dia berkeliling-keliling kampung, berkeliling negeri, membawa harta sedekahnya, membawa emasnya, membawa peraknya, membawa rupiahnya, membawa dolarnya. Dia bawa keliling-keliling negeri. Walam yajid man yaqbaluha. Kata Nabi, sayang sekali tidak ada lagi orang yang mau menerima hartanya. Bukan karena tidak ada orang miskin, sampai tegak kiamat orang miskin tetap ada. Lalu apa kata orang miskin? Lau ji'ta bil amsi. Saudara, kalau saudara datang tempo hari ketika kami mendatangi Anda semuanya, kami terima sedekah dan zakat saudara. Fa amal yaum, adapun pada hari ini, fala hajata li biha, saya nggak lagi hajat dengan harta-harta saudara. Saya tidak butuh dengan semua harta-harta yang Anda bawa. Yang saya hajat dan yang saya tuntut adalah darah-darah yang ada pada diri saudara, daging-daging yang melekat di diri saudara, yang hakikatnya itu adalah ada hak kami di situ. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta-harta kita ada hak-hak orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagiannya. Oleh karena itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mari sama-sama sebelum datangnya zaman di mana orang-orang miskin menuntut darah mereka yang ada pada diri kita, daging mereka yang ada pada diri kita, karena 2,5%-nya tidak kita keluarkan, kita tunaikan, maka sungguh luar biasa. Kita keluar dari Ramadan dengan tazkiyatul aqidah, penyucian akidah. Kita keluar dengan tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Dan kita keluar dari Ramadan dengan tazkiyatul mal, penyucian harta. Mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga kita semuanya bisa kembali kepada Allah dengan hati
hati yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata 'abdih, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi 'ahdihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah, fa innaha syi'arul mu'minin wa ditharul muttaqin wa wasiyatullah fikum ajma'in. Wa alamu Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi ismi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad syafi'il ummah. Allahumma rida an awwal min istahaqqa min ba'dihi lil khilafah bit tahqiq amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala halifil mihrab amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab wa man istahtai minhum malaikatul rahman amiril mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan wa an asadil ghalib amiril mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib wa an البرر الذين هم تمام العشرة وعمن بايع نبيك تحت الشجرة وأن الزهراء البتول فاطمة بنت رسول وأن السيدين الشهيدين الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن الإمامين الطهرين من الرجس والأناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس وعن أصحاب نبيك وأهل بيته أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارحم الخلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين والمسلمين والمسلمات أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اغفر للأحياء والميتين واكتب اللهم السلام علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين من المسلمين أجمعين ويسر مقاصدهم فيما التمس بإصلاح أمور الدنيا والدين واجعل عليهم وقية منك واردين الصادرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحش والجدب والقحط والوباء والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن جميع البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.